wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Silvianisi dengan NIM 2514010117. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, tepatnya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas 1 PAIC yang akan membacakan atau yang akan memberikan materi tentang hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Hukum Islam merupakan segala ketentuan yang mencakup bersumber dari wahyu Allah, yaitu berupa dari Al-Quran, dan juga hukum Islam ini juga bersumber dari sunnah dari Rasulullah SAW, yang mana yang bersumber dari wahyu tersebut akan mengatur segala aspek tentang kehidupan manusia, baik di dalam ibadah, muamalah, pidana, warisan, dan lain sebagainya. Maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pentingnya mempelajari tentang hukum Islam. Di sini mempelajari hukum Islam itu sangat penting. Yang pertama, yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seorang muslim. Di sini seorang muslim dapat menjadikan hukum Islam tersebut sebagai pedoman dalam mencakup segala aspek kehidupannya, baik dalam beribadah maupun dalam ibadah muamalah maupun di dalam pidana, warisan, dan lain sebagainya. Maka dari situlah seorang muslim dapat mengetahui mana yang akan dilakukannya dalam bertindak maupun dalam bersikap. Yang kedua, hukum Islam ini dapat juga dijadikan sebagai kewajiban sebagai seorang muslim. Di sini, hukum Islam memberikan kewajiban sebagai seorang muslim dalam menuntut ilmu. Maka kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim agar mengetahui tentang hukum Islam, yaitu dengan menuntut ilmu. Yang ketiga, hukum Islam di sini dapat menjelaskan tentang mana yang halal dan mana yang haram. Maka dengan menuntut ilmu, seorang muslim dapat mengetahui mana yang dilarang dan mana juga yang dapat diperintahkan. Maka dengan mempelajari hukum Islam, seorang muslim dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang keempat, hukum Islam di sini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, yaitu dengan adanya nilai-nilai keadilan, maka masyarakat dapat memberikan bahwasannya hukum Islam ini dapat mengetahui bahwasannya hukum Islam ini dapat memberikan keadilan bagi seorang muslim. Yang kelima, hukum Islam di sini dapat juga dijadikan sebagai menjaga agama, akal, keturunan, harta, dan juga dapat dijadikannya disebut juga dengan maqasid syariah. Maka di sini saya akan juga menjelaskan tentang pelajaran yang sangat menarik atau berkesan di hati saya, yaitu tentang kaidah fikih pokok. Kaidah fikih pokok ini juga disebut juga dengan kaidah utama. Kaidah utama yang disebut juga dengan kaidah kubra. Yang pertama, yaitu al-amru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Bahwasannya segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, maka itu tergantung pada niatnya. Contohnya saja dalam melaksanakan sholat, puasa, maka didahulukan dulu adalah niatnya. Yang kedua, al-yakin la yuzalu bisyak. Segala sesuatu keyakinan tidak dapat diragukan, karena segala sesuatu keyakinan yang hilang tidak dapat diragukan. Maka di sini artinya segala sesuatu yang telah diyakini tidak akan hilang dengan adanya keraguan. Contohnya saja di dalam melaksanakan sebuah wudhu. Ketika seseorang melaksanakan wudhu, maka di situ dia ragu bahwasanya apakah dia itu sah ataukah batal, maka dia tetap dianggap suci. Yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Segala sesuatu yang mendapatkan kesulitan, maka akan adanya kemudahan. Bahwa segala sesuatu hal yang menyulitkan akan membawa keringanan. Contohnya saja di dalam melaksanakan sholat. Ketika
seseorang sedang sakit, maka dia tidak bisa melaksanakan sholat, maka di situ dia boleh melaksanakan sholat secara duduk. Dan jika dia tidak bisa juga duduk dalam melaksanakan sholatnya, maka dia juga bisa di dalam keadaan berbaring. Dan juga yang kedua, ketika seseorang di dalam perjalanan, maka jika dia tidak bisa melaksanakan sholat dikarenakan tidak adanya masjid di sekitar rumahnya, maka dia boleh menjamak sholatnya tersebut. Yang ketiga, yaitu ketika seseorang di dalam berwudu, ketika tidak ada air di dalam berwudu, maka seseorang bisa bertayamum, maka di situ adanya keringanan. Yang keempat, yaitu antara mudah segala sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan, yaitu ketika seseorang dapat membahayakan dirinya sendiri atau juga dapat membahayakan orang lain, maka itu harus dihilangkan. Contohnya saja larangan menipu atau menjual barang yang akan dapat membahayakan masyarakat sekitar. Yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu tentang al-'adatul muhakkamah. Segala yang disebut dengan adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Artinya, ketika ada kebiasaan di dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum ketika tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya saja di dalam jual beli. Di dalam jual beli di dalam Islam terjadinya transaksi antara si penjual dan si pembeli. Maka sekiranya tidak ada sesuatu yang menjanggal atau juga dalam pengiriman atau dalam transaksi, maka itu bisa dijadikan sebagai suatu hukum jika tidak bertentangan dengan syariat. Baik, itulah materi yang berkesan atau yang menarik di dalam hati saya tentang hukum Islam. Sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.